Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait materi tesis. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Putri Lestari NIM B1210477. Kemudian ada Pipit Dwi Cahyono NIM B1210484. Kemudian ada Dewi Prasetya Rahayu NIM B1210511. Kemudian ada saya sendiri Adam Afalah Maudan Rizky NIM B1210517. Kemudian ada Galuh Malakiano NIM B1210519. Dan yang terakhir ada Selvita Meilani Kusumawati NIM B1210534. Kemudian lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tesis. Nah, secara umum kita ketahui terlebih dahulu pengertian tesis secara umum. Tesis adalah suatu pernyataan yang didukung oleh argumen dan dikemukakan dalam suatu karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar magister pada perguruan tinggi. Kalau secara khusus, tesis itu merupakan pengajuan suatu proporsi teoritis atau tesa untuk memperoleh gelar magister yang harus dibuktikan lewat penelitian ilmiah atau sudah lebih advance atau tidak lagi sekedar deskripsi, tapi laknya berada pada taraf teoritisasi. Dan yang membedakan antara tesis, skripsi, dan disertasi yaitu tesis itu menggunakan metodologi penelitian yang dipakai untuk membuktikan tesa tadi harus sudah lebih advance. Lalu yang skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan sedangkan disertasi itu merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau S3. Kemudian yang selanjutnya ada isi tesis. Yang pertama yaitu judul. Nah, di judul ini peneliti ini umumnya berisi pernyataan yang secara spesifik akan mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan atau mencerminkan konsep serta hubungan antar konsep dari gejala maupun fenomena yang diteliti. Kemudian yang kedua ada lembar pengesahan, yaitu tanda persetujuan komisi pembimbing ataupun promotor yang kemudian menyatakan bahwa tesis atau disertasi layak untuk diujikan. Selanjutnya yaitu lembar pernyataan. Nah, di sini isinya ada tesis yang diajukan adalah asli serta belum pernah diajukan. Yang kedua, tesis ini adalah murni dari gagasan penulis. Kemudian yang selanjutnya, pada tesis tidak terdapat karya-karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain. Selanjutnya ada abstrak. Nah, di abstrak ini mencerminkan seluruh isi tesis maupun disertasi dengan mengungkapkan interaksi permasalahan pada penelitian, pendekatan yang akan digunakan, serta tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan dapat dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian ada kata pengantar, yaitu bagian ini mengemukakan pokok-pokok persoalan yang akan diteliti. Kemudian yang selanjutnya ada daftar isi, yaitu susunan isi tesis atau sesuai dengan tata urutan yang sistematis penulis tesis dan disertasi. Kemudian yang selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Nah, di bagian ini sendiri berisi uraian ringkas tentang mengemukakan hal-hal yang kemudian menjadi latar belakang pemilihan suatu topik penelitian. Kemudian ada rumusan masalah atau identifikasi masalah yang merumuskan suatu masalah penelitian secara sempurna serta mengemukakan pernyataan masalah atau problem. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian, yaitu mengemukakan berbagai tujuan penelitian yang akan dilakukan dan kemudian akan menjadi perhatian dalam suatu studi penelitian.
Selanjutnya yang keempat ada kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, yaitu mengungkapkan secara spesifik tentang suatu kegunaan yang hendak dicapai dari suatu aspek teoritis atau keilmuan. Kemudian ada bab 2, yaitu isinya kajian pustaka. Pada bab ini, kemudian akan menyajikan kajian pustaka kerangka pemikiran secara hipotesis. Yang pertama, kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka atau kajian literatur ini berisi uraian tentang suatu kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah peneliti. Kemudian yang kedua ada kerangka pemikiran, yaitu pada dasarnya suatu kerangka pemikiran kemudian akan diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan dengan berbagai masalah yang diteliti. Selanjutnya yang terakhir ada hipotesis, yaitu merupakan suatu pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa variabel pada penelitian kuantitatif hipotesis yang dituliskan dalam subbab tersendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pipit. Baik, kemudian untuk bab 3 sendiri berisi metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan butir-butir penting yang harus digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian tesis. Format dan uraian dari metode penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis penelitian, kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian, dan ketiga populasi dan sampel penelitian, kemudian yang keempat adalah metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah metode analisis data. Kemudian pada bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan butir-butir penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan temuan yang penting sebagai hasil penelitian. Butir-butir penting yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pengujian hipotesis. Bab ini menjelaskan butir-butir penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan temuan penting sebagai hasil penelitian. Kemudian yang kedua adalah analisis dan evaluasi. Hasil pengujian atau kesimpulan dari proses pengujian hipotesis dianalisis secara kritis guna mendapat hasil penelitian yang realistis dan akurat. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan. Dalam subbab ini dicermati secara rinci tentang kewajaran hasil penelitian jika diimplementasikan di lapangan. Kemudian bab kelima berisi simpulan dan saran. Bab ini menyimpulkan butir-butir penting yang diperoleh dari hasil analisis, mulai dari analisis permasalahan, analisis data, analisis hipotesis, dan hasil pembahasan. Format dan sub-sub bab ini adalah berisi kesimpulan dan saran. Kemudian bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka sendiri berisikan identitas sumber-sumber data, informasi, fakta-fakta, teori, dan konsep yang digunakan atau terkait dengan isi karya ilmiah. Kemudian lampiran, dalam bagian ini, isi dari masing-masing lampiran dicantumkan secara berurutan sesuai dengan kemunculannya dalam ulasan di bagian isi tesis. Setiap lampiran diberi nomor urut, biasanya menggunakan nomor urut besar Romawi. Oke, selanjutnya jenis tesis dibagi menjadi dua, yaitu tesis kuantitatif dan tesis kualitatif. Tesis kuantitatif sendiri ini adalah tesis yang disusun untuk membangun berbagai macam pernyataan dan atau kerangka hipotetikal. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan nalar deduktif dan hipotetikal. Untuk tesis kualitatif ini adalah tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan atau kerangka hipotetikal dan biasa disebut dengan istilah nalar induktif non-hipotetikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mala. Tesis dibagi menjadi dua, yaitu tesis kuantitatif dan tesis kualitatif. Contoh dari tesis kuantitatif, yang pertama berjudul Pembelajaran Fikih di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pemetung Basuki, Kecamatan Buai, Pemuka, Peliung, Kabupaten Oku Timur. Lalu selanjutnya ada contoh tesis kuantitatif juga, kualitatif,
yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Oke, baik segitu untuk contohnya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.